Mas Heru dulu. Kenapa kemudian tidak langsung melapor? Kalau dilihat data ya, perempuan korban kekerasan seksual ada hambatan psikologis yang sangat besar. Sebagian besar perempuan korban kekerasan seksual akan merasa malu dengan dirinya, dan dalam konteks Bu Putri ketika kami konfirmasi, kondisi aib, kondisi malu terhadap dirinya sendiri, dan juga kemarin kan muncul di fakta persidangan. Sebenarnya Pak Ferdi Sambo sudah menyarankan untuk lapor, tetapi Bu Putri nggak kuat dengan kondisi seperti itu, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana aib tersebut akan terungkap. Seorang perempuan istri Jenderal Bintang 3 diperkosa atau ada kekerasan seksual atau yang lain-lainnya, isu itu akan beredar sedemikian rupa. Tapi kita punya bukti lain yang mengkonfirmasi. Jadi memang peristiwa di kamar, kalau kita mau fair ya, peristiwa di kamar di tanggal 7 itu hanya diketahui oleh Bu Putri dan Joshua. Joshua sudah tidak mungkin kita konfirmasi. Artinya hanya ada satu keterangan Bu Putri. Apakah kita bisa percaya dengan satu keterangan saja? Kita tidak bisa langsung percaya dengan satu keterangan saja. Karena itu Undang-Undang TPKS, Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual, memberikan klausul satu keterangan saksi korban kekerasan seksual itu bisa terkonfirmasi kalau ada bukti lain. Pertanyaannya, apakah ada bukti lain? Kami sudah temukan ada bukti lain. Apa itu bukti lain? Satu, bukti surat. Yang kedua, bukti keterangan ahli, psikolog forensik yang timnya melakukan pemeriksaan terhadap profil seluruh tersangka dan beberapa saksi, termasuk profil Pak Ferdi Sambo dan juga profil Bu Putri. Ada satu poin yang menarik sekali dalam hasil apsifor itu, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut, bahwa satu, Bu Putri menyampaikan itu secara konsisten. Yang kedua, tidak ada yang namanya malingering atau melakukan kebohongan, karena identifikasi itu dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian. Dan kemudian yang ketiga yang juga poin pentingnya adalah ada dampak trauma yang sangat berbahaya bagi Bu Putri terkait dengan kejadian dugaan kekerasan seksual tanggal 7 di Magelang tersebut. Kemudian ada bukti lain, keterangan ahli. KUHAP kan mengenal 5 alat bukti. Satu, keterangan saksi korban. Yang kedua, bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik. Yang ketiga, keterangan ahli. Dan yang keempat, ada circumstantial evidence. Terkonfirmasi 2 saksi, Kuat Ma'ruf dan Susi, melihat kondisi Bu Putri pasca di luar kamar. Tergeletak, setengah pingsan, dan dalam keadaan yang berantakan, yang kemudian mereka bawa ke dalam kamar. Dan sebenarnya Richard dan Ricky setelah itu juga melihat kondisi Bu Putri dalam keadaan lemas di dalam kamar, dan melihat ada persoalan yang terjadi saat itu. Jadi kami cukup meyakini dugaan kekerasan seksual di Magelang itu terjadi. Kalau pelecehan seksual yang disebut tadi terjadi di Duren 3, kami meyakini itu adalah bagian dari skenario. Dan itu kami konfirmasi. Kita kan harus fair ya. Kalau ini tidak benar, kita katakan tidak benar. Ada 2 yang tidak benar. Satu, tembak-menembak, itu tidak benar. Yang kedua, pelecehan seksual di Duren 3. Itulah yang kemudian di SP3 yang disebutkan oleh